Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan mereview ada 6 saham yang sudah saya siapkan, yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin di hari terakhir bursa di hari Jumat kemarin ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke harga yang lebih tinggi lagi, atau kita malah harus sudah mulai take profit ya, dimana dia sudah ada indikasi mental dari area resistennya, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai entry, atau kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi daripada kita masuk saat ini atau besok ketika open market besok. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke WhatsApp kami, bisa klik aja di sini, otomatis kita akan gabung di sini. Kita bisa sharing dengan member-member yang lain ya, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham KLBF. Ini saham ini lumayan lama tidak saya upload, tidak saya review ya. Jadi sini karena polanya bisa dibilang ya bisa dibilang kurang cukup menarik ya, tapi untuk saat ini sendiri bisa menarik untuk kita bahas. Oke, saya akan menggunakan time frame bulanan terlebih dahulu untuk melihat pola besarnya dulu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat dari pola besarnya dulu menggunakan time frame bulanan, di sini bisa kita lihat ini adalah struktur downtrendnya ya, di mana resistennya semakin lama semakin menurun, akan tetapi ternyata dia di sini berhasil di breakout ya. Oke, di sini berhasil breakout, berarti secara tren jangka panjangnya dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sini, di sini juga terbentuk struktur uptrendnya ya. Di sini adalah lower awalnya, dan kemudian di sini adalah terbentuk lower yang semakin meninggi, atau bisa dibilang ini adalah lower high yang pertamanya. Oke, jadi di sini sudah kelihatan ya, di sini sudah breakout, dan struktur supportnya juga bisa dibilang strukturnya adalah struktur uptrend. Oke, kita sekarang kembali ke trendline, apa yang tadi namanya, time frame daily ya. Oke, jadi bisa kita lihat ya, tadi di sini adalah titik breakoutnya ya, di sini titik breakoutnya, dan kemudian di sini juga bisa dibilang ya sempat ngejebol juga ya, tetapi di sini bisa kita lihat tetapi masih tertahan di MA50 dan kemudian naik lagi, dan kemudian masih retest lagi untuk menjadikan area resisten ini menjadikan area supportnya ya di sini. Di sini juga sempat dijebol, tapi ternyata dia kembali lagi ke atas sini. Oke, dan kemudian kalau kita lihat sendiri ternyata di sini ada resisten ya, di sini ada resisten, di sini satu, sini juga satu ya, dimana di sini sebelumnya di tanggal 19 Januari di 2022, dan kemudian di sini juga menyentuh di harga yang sama ya, di harga 1715-an di tanggal 28 Juni 2022, dan kemudian dia bisa dibilang longsor lagi, tapi di sini dia masih tertahan di MA 50-nya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat sendiri, kalau dari strukturnya sendiri masih uptrend ya, dimana kalau kita lihat MA50 masih berada di atas MA200, dan kemudian di sini juga kalau dari MA-nya, dari harga saat ini dia berada di atas MA50-nya, menandakan bagus ya, tapi di sini dia baru aja ada indikasi reject dari area resistennya. Jadi kalau dari posisi seperti ini, kalau untuk kalian yang masih punya saham KLBF ini dan kemudian sudah profit, saran saya ya bisa diikuti boleh enggak, silahkan take profit dulu aja, dimana dia kalau mengikuti dari pola sebelumnya ketika dia reject dari area sini dan kemudian dia kembali ke support ini ya, support trendline-nya ini. Di sini mungkin sebelumnya di harga kembali ke harga 1570-an, dan kemudian di sini naik lagi dan kemudian kembali ke harga 1560-an di sini lagi. Nah, jadi kalau seumpama nanti dia sama seperti pola sebelumnya, ada kemungkinan dia akan kembali ke area sini ya, ke harga 1500-an lagi bisa dibilang. Berarti kalau di situ dari harga closing kemarin sampai ke harga 1500 ini berarti minus 7,50%. Jadi kalau seumpama sekarang kondisi sudah profit, ya kalau emang mau mengikuti saran saya silahkan take profit dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area-area support sebelumnya, atau bisa dibilang kembali ke harga di mana kita beli. Berarti otomatis kita yang sebelumnya sudah profit, jadi bisa bilang BEP, dan nanti kalau seumpama ternyata dia kembali ke area sini dan kemudian harus ngejebol dan kita harus cut loss, berarti kita sudah menghilangkan profit yang udah kita dapat. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti seumpama kalau kita sudah take profit dan kemudian dia nge-breakout area sini, ya udah tinggal ambil aja. Berarti kan dia sudah ngejebol area resisten di sini ya. Resisten di bulan Januari dan kemudian resisten di bulan Juni ini.
Oke, jadi seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya dan kemudian saat ini sedang posisi yang masih loss ya, kita masih ada harapan di area sini ya. Di area di harga 1500-an ini selagi dia belum menembus harga 1500-an atau lebih tepatnya sebelum dia menembus support trendline uptrendnya ini ya. Mungkin bisa kalian pause dulu video ini dan kemudian bisa kalian gambar di trading view kalian ya. Di sini trading view masing-masing kita ambil dari support terendahnya sini dan kemudian tarik ke garis yang sini. Nah, ini adalah garis yang bisa dibilang adalah support trendline uptrendnya. Jadi di sini bisa dibilang harganya nggak pasti ya. Jadi mungkin kalau saat ini di tanggal 14 Juli dia harganya di 1520, nanti kemudian lama-kelamaan dia akan naik ya. Misal di harga 6 September nanti dia di harga 1565 karena dia naik, harganya juga mengikuti semakin lama semakin naik. Jadi nggak bisa saya menentukan di harga berapa dia ngejebol atau di harga berapa dia posisi sudah ngejebol trendline uptrend ini, karena dia semakin lama semakin naik ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau untuk yang sudah profit, mending amankan dulu profitnya daripada dia harus kembali ke area sini, dimana sama seperti pola-pola sebelumnya. Tapi kalau masih loss, posisi yang masih loss, kita masih ada harapan di area sini ya, di sini. Jadi di sini saya sebutkan di sini ya, jadi jangan ada yang komen lagi di harga berapa di sini itu, karena sini saya nggak bisa memastikan di harga berapa, karena di sini trend line-nya uptrend ya, jadi semakin lama harganya semakin naik. Jadi kalian bisa pause aja dan kemudian kalian gambar dengan trendline yang sama seperti saya buatkan tadi. Cuman kalau di sini kalau saya buatkan di perpotongan ini persis mungkin di harga 1545-an ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham KLBF ini ya, saya sarankan juga mending skip aja dulu ya, walaupun di sini strukturnya uptrend, tapi kalau dia masih mengikuti dengan pola sebelumnya, ketika dia reject dari area resistennya, ada kemungkinan dia harus kembali ke harga 1500-an lagi. Ya kita pantau aja dulu, kita pantau pergerakannya, apakah dia akan sama seperti pola sebelumnya, kembali ke harga 1500-an, ataukah dia berhasil breakout dari harga 1730-an ini. Kalau seumpama dia turun dan kemudian kembali ke harga 1500, ya udah kita jemput lagi ke area supportnya ini, dimana itu adalah pola emang area support sebelumnya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Tapi kalau seumpama nanti dia nggak turun tapi dia seumpama dia lanjut breakout, ya udah kita buy on breakout di atas ini di harga 1730-an ini. Jadi kita bisa gunakan teknik buy on breakout kalau dia breakout, dan kita bisa gunakan teknik buy on support kalau dia kembali ke area supportnya di harga 1500-an ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Wika. Nah, kalau saham Wika ini sendiri bisa dibilang masih terjaga ya strukturnya ya, dimana dia kemarin berhasil breakout di sini. Dia berhasil breakout dan kemudian dia di sini gagal untuk membentuk lower low selanjutnya. Berarti itu adalah indikasi bahwa saham sudah mengakhiri fase downtrendnya, di mana dia tidak membentuk lower low selanjutnya. Bisa dibilang di sini supportnya sejajar dengan support sebelumnya, dan kemudian dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya. Dan kemudian MA50 sudah ditembus, dan kemudian area resisten ini di harga 985 ini sempat ditembus ya, dimana itu adalah area support, resisten, dan resisten sebelumnya. Akan tetapi saat ini ternyata dia nge-breakdown lagi dan kemudian dia ngejebol MA50-nya kembali, tetapi dia di sini masih belum berhasil menembus harga 895. Berarti dia belum dia belum membentuk lower low selanjutnya. Jadi kalau selagi dia masih aman, masih berada di rank harga 895, berarti dia masih aman. Tapi kalau seumpama 895 ditembus, berarti dia sudah membentuk lower low yang baru ya di sini ya. Kalau lower low terbentuk, berarti dia akan melanjutkan fase downtrendnya, seperti ini. Nah, tapi untuk kondisinya saham Wika sendiri, dia belum membentuk lower low yang baru ya. Jadi dia masih aman. Jadi strukturnya dia bisa dibilang di sini masih bergerak sideways di area sini ya. Saya gambarkan aja seperti ini. Nanti pergerakan kedepannya akan seperti ini ya, sebelum dia akhirnya memutuskan apakah dia akan breakout ataukah dia akan nge-breakdown area sideways-nya ini. Oke, seperti itu. Dan kemudian untuk kalian yang masih punya saham Wika ini, bisa dibilang ketika kemarin dia misal ambil di harga-harga sini, di harga 985 ini, dan kemudian ternyata dia turun dan kita belum keluar juga, ya masih aman juga sebenarnya. Jadi kalau masih masih loss saat ini kondisinya, kita masih ada harapan di area sini. Selagi dia belum menembus harga 895, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau 895 ditembus, ya sudah, mending keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat. Berarti kalau 895 ini dijebol, berarti dia akan membentuk lower low yang baru dan kemudian akan melanjutkan fase
downturn-nya, atau bisa dibilang fase reversalnya akan gagal ya. Dimana di sini dia bisa kita lihat juga dia sudah berada di bawah, kembali di bawah MA 50-nya kembali ya. Oke, dan untuk kalian yang masih belum punya, oke, jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi untuk pilihan terakhirnya atau pilihan pertamanya tadi, kalau untuk cut loss-nya bisa di harga 895, atau pilihan terakhirnya adalah di sini di harga 820, di mana ini adalah area support terkuatnya juga ya di sini ya. Saya kecilkan dulu untuk saham Wika ini. Oke. Dimana di sini kita lihat ya, di sini adalah resisten sebelumnya, dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian retest di sini, dan retest lagi di sini, dan kemudian dia sempat juga mantul di sini ya di tahun 2021 ya. Nah, jadi di sini kita masih ada harapan kedua. Kalau seumpama nanti nggak mau cut loss ketika dia ngejebol harga 895, kita masih ada harapan lagi di area sini di harga 820. Selagi 820 belum ditembus ya masih aman. Tapi kalau cuma 820 ditembus juga, berarti dia sudah ngejebol support terkuatnya ya di sini ya. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang posisinya masih belum punya untuk saham Wika ini, apakah kita bisa mulai entry atau belum? Coba kita lihat dulu. Di sini candlenya kemarin penutupan di harga 920 ya. Dan kemudian batasan cut loss kita pilihan pertamanya untuk yang amannya di harga 890 ya, dengan persentasi 3,26%. Dan kemudian untuk target kita mungkin kita buat aja di area support resisten struktur ini ya, di harga 985 dengan persentasi 7,07%, atau pilihan cut loss-nya kita maksimalkan di bawah sini. Satu tik di bawah sini ya. Satu tik di bawah harga 820 dengan di harga 815 untuk cut loss-nya pilihan keduanya ini ya, dengan presentasi 11,41%. Oke, jadi untuk kalian yang masih belum punya saham Wika ini, pertimbangkan dua titik cut loss ini ya. Jadi titik pertama ada di harga 890 dengan presentasi 3,26, dan kemudian pilihan kedua adalah di harga 815 dengan presentasi 11,41%. Jadi tentukan pilihan kalian. Kalau saya pribadi saya akan pilih di harga 890 aja, jadi masih kecil, masih di bawah 5%. Kalau pilihan cut loss kedua sudah lumayan tebal ya, dengan presentasi dengan presentasi udah lebih dari 10%. Tapi kalau saya pribadi juga saya nggak akan masuk sekarang. Saya akan masuk ketika dia berhasil breakout lagi atau berada di atas harga 985, dimana kalau dia sumpama sudah berhasil kembali berada di atas harga 985, berarti dia sudah berada di atas MA 50 kembali ya. Berarti dia akan terjadi penguatan lagi, dimana dia sudah berhasil menembus MA 50-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada pilihan ya, kalau mau masuk sekarang juga silahkan. Dan pilihan cut loss kita ada dua, atau mau masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari dari resisten struktur ini di harga 985 ini. Oke, selanjutnya ada saham INKP. Nah, INKP ini sendiri bisa kita lihat ini strukturnya sideways ya di area sini ya, dimana dia sebelumnya menyentuh area support ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 22 Desember 2021, dan kemudian sampai ke area resisten di tanggal 7 Januari 2022, dan kemudian sampai lagi ke supportnya di tanggal 9 Februari 2022, dan sampai lagi ke area resistennya di tanggal 8 Maret 2022, dan menyentuh support lagi di tanggal 9 Mei ya 2022, dan kemudian sampai resisten lagi di tanggal 3 Juni, dan kemudian saat ini dia sudah berada di area supportnya kembali ya. Oke, berarti di sini untuk saham INKP ini lumayan menarik ya, dimana dia bisa dibilang ada 1, 2, 3, ada 3 pantulan. Berarti di sini bisa dibilang cukup kuat ya, dimana area ini adalah area sideways-nya saham INKP ini. Oke, ini saya hapus saja. Nah, jadi di sini kalau untuk kalian yang masih punya saham INKP ini, berarti masih aman ya untuk kita hold ya. Jadi walaupun seumpama saat ini masih sedang loss posisinya, selagi dia belum menembus harga 7.200 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua 7.200 ini tembus juga, berarti dia sudah ngejebol support strukturnya ini yang bisa dibilang cukup kuat ya di sini ya. Dimana sebelumnya area ini juga ternyata pernah menjadi area resisten di sini ya. Ketika dia di breakdown, dan kemudian di sini sempat menjadi area resisten, dan kemudian akhirnya di breakout lagi. Dan kemudian di sini kuat untuk menjadikan area supportnya di harga batas bawahnya di harga 7.200. Kalau seumpama 7.200 dijebol, berarti dia akan melanjutkan atau
memulai fase downtrendnya, yang dimana sebelumnya di sini adalah fase sideways-nya untuk saham INKP ini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham INKP ini, kita perhatikan di harga 7.200. Selagi dia masih belum ngejebol 7.200 masih aman untuk kita hold, tapi kalau cuma 7.200 jebol, ya udah mending keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham INKP ini, coba kita lihat dari risk reward-nya. Kita masuk di harga closing kemarin dan batasan cut loss kita buat 1 tick atau 2 tick di bawah area support struktur ini, dan resisten kita buat aja targetnya sama seperti di area-area sebelumnya di sini ya. Nah, misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 7.275, batasan cut loss kita 2 tick atau 3 tick di bawah area support strukturnya, misal di harga 7.100 dengan presentasi 2,41% dan resisten kita di harga 8.500 dengan presentasi 16,84%. Ya, menarik ya untuk yang belum punya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5%, dan untuk target take profit kita juga bisa dibilang sudah lebih dari 15% atau sekitar 16,84% kalau dia sama seperti pola-pola sebelumnya. Tapi kalau seumpama dia ngejebol support, ya udah kita keluar dulu aja. Berarti dia tidak sesuai dengan trading, tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa terbaca jelas ya, ini adalah fase sideways-nya untuk saham INKP ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 8.500-an ini. Selanjutnya ada saham Mayora. Nah, Mayora ini sama seperti saham Wika tadi ya, dimana dia sudah berhasil breakout dari area resisten trend downtrendnya dan gagal membentuk lower low selanjutnya. Tetapi di sini dia masih tertahan, tetap solid ya, tetap berada di atas resisten strukturnya di sini. Kalau tadi saham Wika tadi dia kembali ngejebol support strukturnya dan kemudian bergerak di bawah MA50-nya lagi. Tapi di sini dia masih solid bertahan di atas supportnya ini. Dan kemudian juga sempat ngejebol MA200-nya, akan tetapi turun lagi dan kemudian akhirnya ngejebol lagi atau berada di atas MA200-nya lagi. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Mayora ini dan posisinya sekarang kalau masih loss, masih profit pun, kita masih hold juga masih aman ya, dimana dia masih terjaga untuk pola reversalnya masih aman, dimana MA50-nya sudah memulai mendaki ke atas. Jadi di sini tinggal kita tunggu aja terjadinya golden cross ya di sini ya. Di sini saya akan buat warna merah. Dan kemudian di sini akan saya buat warna hijau. Nah, maka akan terbentuk pola golden cross di sini, di mana MA50 akan memotong ke atas MA200-nya. Oke, jadi di sini untuk yang masih hold saham Mayora ini masih sangat-sangat aman ya, walaupun kemarin ada penurunan dan kemudian kita lihat ternyata di sini Mayora itu kemarin, saya baru sadar ternyata Mayora kemarin di tanggal 7 Juli kemarin adalah ex-date-nya ya. Tapi ternyata di tanggal 7 Juli dia malah mengalami kenaikan 1,52%. Biasanya kalau saham-saham yang lain di masa ex-date-nya dia malah tumbang, tapi Mayora ini malah naik ya kemarin ya. Oke, berarti di sini otomatis kita di tanggal 7 ex-date-nya, berarti kalau yang beli di tanggal 6-nya, 6 Julinya kemarin, berarti otomatis kita akan berhak mendapatkan dividen sebanyak Rp21 per lembar ya. Oke, dan coba kita lihat dari yang belum punya ya. Jadi misal yang belum punya saham Mayora ini, misal kita beli di harga closing kemarin di harga 1960 dan batasan cut loss kita buat 1 tick di bawah MA50-nya. Misal di harga 1820 dengan presentasi 7,14% dan resisten kita buat aja di ujung ekornya ini ya, di harga 2180 dengan presentasi 11,22%. Berarti bisa bilang masih cukup bagus ya untuk risk rewardnya sendiri, dimana saham ini sendiri sudah membentuk pola reversal, dimana dia bisa bilang sudah mengindikasikan bahwa dia akan mengakhiri fase downtrend ini dan akan memulai fase uptrendnya, dimana di sini bisa kita lihat kalau dari segi risk rewardnya juga bisa dibilang menarik, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan untuk target kita terdekatnya bisa dibilang sudah lebih dari 10% ya. Jadi untuk dari risk rewardnya menarik dan kemudian dari trennya juga sudah mulai bagus ya dari saham Mayora ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora ini. Selanjutnya ada saham BES.
Nah, saham BES ini juga sama seperti saham Mayora tadi ya, dimana dia bisa dibilang sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend-nya, dan kemudian saat ini dia sudah berhasil menembus juga MA50-nya, dan kemudian harga saat ini walaupun dia akhirnya ngejebol MA200-nya lagi, tapi dia masih berada di atas MA50-nya, dan kemudian di sini bisa kita lihat ya, struktur uptrend-nya sudah terlihat jelas, dimana resistennya juga semakin lama semakin meninggi ya. Di sini kita buat aja higher high. Sini adalah higher high. Dan kemudian di sini adalah resisten awal, kita buat kita aja ya. Nah, ciri-ciri struktur saham yang bergerak uptrend adalah seperti ini, dimana resistennya semakin lama semakin meninggi, dan kemudian kita juga bisa lihat dari struktur supportnya ya. Di sini adalah support sebelumnya, ini adalah area supportnya, dan kemudian supportnya sudah semakin lama semakin meninggi, dimana itu adalah ciri-ciri saham yang sudah bergerak uptrend, dimana dia terbentuk lower high. Lower high itu adalah support yang semakin lama semakin meninggi dari saham BES ini. Nah, seperti ini ya, di sini lower high awalnya, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang keduanya, dan kemudian di sini adalah higher high pertama, dan di sini adalah higher high yang kedua. Ini adalah struktur uptrendnya ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham saham BES ini masih aman untuk kita hold, walaupun sekarang posisinya mungkin sedang loss ya, jadi masih aman untuk kita hold. Yang profit pun sudah masih aman juga, kita masih kita hold selagi dia belum menembus MA50-nya, atau bisa kita lihat selagi dia belum menembus harga 116-nya. Kalau seumpama 116 ini ditembus, berarti dia yang terbentuk selanjutnya bukan lower high lagi, tapi terbentuk lower low ya di sini ya. Nah, seperti ini. Dimana kalau sebelumnya kan di sini kalau kita lihat di sini strukturnya ketika dia menyentuh harga 116 dan kemudian dia naik ya di sini, berarti ini adalah lower high yang keduanya. Tapi kalau seumpama nanti dia harga 116 ini tembus, berarti yang terbentuk selanjutnya adalah bukan lower high lagi, tapi bisa dibilang terbentuk lower low. Jadi di sini struktur uptrendnya sudah mulai rusak ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham BES ini, kita bisa berharap di harga 116 ini. Selagi 116 belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua 116 ditembus, ada baiknya mending keluar dulu aja, dimana dia sudah ngejebol MA50 juga sudah ditembus, dan kemudian dia membentuk lower yang terbentuk selanjutnya adalah lower low bukan lower high, dimana berarti di situ adalah struktur uptrendnya tidak terjadi, atau bisa dibilang sudah tidak sempurna lagi ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya untuk saham BES ini, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Misal kita masuk di harga closing kemarin di harga 118, dan batasan cut loss kita buat 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini, misal di harga 114 ya, dengan presentasi 3,39%, dan untuk target kita terdekatnya mungkin di resisten ini aja di harga 130 dengan presentasi 10,17%. Nah, dari risk rewardnya ternyata sudah sama seperti Mayora tadi ya, juga menarik ya, dimana di sini strukturnya sudah mulai terlihat bahwa dia akan reversal, sudah terbentuk valid untuk pola uptrendnya, dan kemudian di sini resiko kita juga bisa dibilang masih cukup baik ya, dimana masih di bawah 5%, dan untuk target take profit terdekat kita di harga 130-an itu sudah lebih dari 10% ya, atau bisa bilang 10,17%-an. Oke, seperti itu ya untuk saham BES ini, kedepannya seperti apa. Dan kita sudah bisa mulai entry dengan risk yang minim, dan target kita juga bisa dibilang cukup bagus ya. Selanjutnya ada saham Toto. Kalau saham Toto ini bisa kita lihat ya, di sini adalah strukturnya kalau dari MA-nya masih uptrend ya, dimana MA50 masih berada di atas MA200. Akan tetapi ternyata di sini saham ini dia akhirnya ngejebol MA50 ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah area resisten sebelumnya ya. Jadi ini adalah apa istilahnya? Resisten strukturnya ya, di mana ini adalah area resisten sebelumnya di harga 284, dan akhirnya di breakout di tanggal 7 Juninya di sini. Dan ternyata di sini di breakdown di tanggal 1 Juli kemarin di breakdown, dan kemudian di sini MA50 juga sekalian ditembus lagi di sini ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang adalah indikasi awal bahwa saham Toto ini sudah mulai mengakhiri fase
uptrendnya di mana dia sudah ngejebol MA50 juga. Dan kalau kita lihat juga di sini secara sekilas bisa kita lihat di sini adalah sekilas aja seperti pola double top ya di sini. Sini adalah top awalnya dan kemudian di sini adalah top keduanya. Di mana ciri-ciri saham yang sudah akan mengakhiri fase upturnnya, dia akan gagal untuk membentuk higher high selanjutnya. Jadi di sini bisa dibilang resistennya sejajar dan kemudian di sini juga supportnya dijebol yang sebelumnya adalah area resistennya. Nah, jadi di sini saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham Toto ini yang saat ini bisa dibilang posisi sudah profit, mending keluar dulu aja ya, dimana di sini bisa dibilang dia sudah ngejebol support strukturnya dan kemudian MA50 juga sudah ditembus dan di sini adalah proses retest ya untuk menjadikan area support yang sebelumnya ini adalah area resisten dan kemudian menjadi area resisten kembali ya di sini. Jadi untuk yang sudah profit, mending amankan aja dulu profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area sini ya. Ke harga 234 ini dimana itu adalah area resisten sebelumnya juga ya. Sini resisten, dan kemudian di sini juga ada MA 200 yang bisa menjadikan area support selanjutnya ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama kita lihat dari harga closing sebelumnya 270 sampai ke area sini berarti kita akan minus 13,53%. Jadi mending kalau udah profit amankan dulu profit yang udah kita dapat. Dan untuk kalian yang masih posisinya ternyata masih loss, ini boleh diikutin boleh enggak. Ya mending kalau mau diikutin mending kalau salah saya keluar dulu aja, kita tunggu lagi dia di area sini ya di harga 234 ini, dimana kalau seumpama dia mantul lagi di sini kita tinggal jemput lagi. Tapi kalau seumpama nanti kita hold, kita nggak keluar di sini, kita nggak keluar di harga 270 ini dan kemudian dia turun dan ternyata akhirnya ngejebol area sini, ngejebol support struktur ini dan kita harus cut loss, berarti persentasi minus kita akan bertambah sekitar 15,43%. Misal aja kita jemput, kita punya misal di harga-harga 306 misalnya, berarti otomatis kalau kita harus cut loss akhirnya kita harus merelakan kehilangan sekitar 25% ya. Tapi kalau semua kita keluar dari sini di harga closing kemarin misalnya, jadi persentasi minus kita juga bisa dibilang masih sekitar 11%-an aja ya, atau bisa bilang 12%-an di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Toto ini. Dan untuk kalian yang belum punya saham Toto ini ya saya sarankan kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa. Apakah dia akan berhasil breakout di harga 284 ini ataukah dia akan turun ke support selanjutnya di harga 234 ini. Jadi saya tandain aja ya untuk kalian yang belum punya. Yang belum punya silahkan kita tunggu dia breakout di area sini atau kita tunggu dia turun kembali ke area support ini. Jadi kita bisa gunakan dua teknik, buy on support atau buy on breakout ya. Oke, sudah selesai ya. Di sini 6 saham sudah kita analisis bersama. Kita sudah melihat dari risk rewardnya dan kemudian kita sudah lihat dari polanya saat ini seperti apa. Oke, di sini juga bisa saya ingatkan kembali, di sini bukan ajakan jual atau ajakan beli. Kita bisa analisis atau bisa tambahkan dengan analisis yang lain untuk menguatkan dari analisis teknikal ini. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.